Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang itu mati jadi hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pencinta ulama yang dimuliakan Allah. Oke, sahabat semua, sebelum kita lanjut, bantu di subscribe, like, share, komen, kemudian tekan tombol lonceng. Tentang pendapat Buya Rozi tentang para pengikut Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa dan bagaimana hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saya mendengar, melihat, menonton ulasan atau pendapat atau semacam balasan dari para ulama, para yang berilmu tentang pendapat Buya Ar-Razi ini. Macam-macam. Ada yang mengkafirkan, ada yang memurtadkan. Nah, sayangnya yaitu memurtadkan, mengkafirkan sesama muslim yang belum tahu itu merupakan suatu kesalahan. Seianya setelah kita mendengar omongan seseorang, apa itu, apalagi itu di dunia maya atau internet atau di YouTube, mestinya kita harus klarifikasi ya, tentang apa sebetulnya yang disampaikan oleh orang tersebut. Bisa jadi apa yang disampaikan mereka, apa yang kita maksud, itu berbeda dengan maksud apa yang dia sampaikan. Ya. Saya bukanlah seorang ulama, saya bukanlah seorang yang berilmu, ya, tapi ada kerisauan, ada kegalauan, ada kesedihan setelah melihat, menonton, menyaksikan bermacam-macam sarahan pendapat, tantangan daripada para ulama. Saya berpikir kok sampai sebegitu tajam perbedaan antara para ulama kami ini. Mestinya harus ada tabayun ya, atau klarifikasi kepada orang yang berbicara ya. Karena apalagi itu di YouTube ya, kita tak bisa presentasikan apa yang diucapkan orang itu sesuai apa yang kita maksud, karena belum tahu itu sesuai yang apa yang maksud, karena kita tak utuh mendengar, menonton acara tersebut ya. Sebagai seorang petani, saya sedikit kalau ada waktu luang ya, seperti ini ya, ada waktu luang sambil duduk di bawah kebun ini, kadang-kadang buka internet, kadang baca-baca, kadang nonton video ya cari-carilah informasi tentang dunia hari ini ya, yang sampai kita gapek betul ya, gagal teknologi betul ya, atau gagal informasi betul ya. Jadi kita harus tahu. Jadi beberapa hari ini saya menonton di YouTube ya, itu tadi masalah Ustadz Buya Ar-Razi Hasyim yang menyatakan bahwa pengikut Nabi Isa yang menyembah Isa itu hal biasa, sesuatu yang biasa. Kemudian menganggapkan itu mereka dihisab nanti lolos dan lain sebagainya. Nanti videonya saya putarkan, bisa kita ulas. Jadi saya sambil duduk di bawah sawit ini, habis kerja, habis capek, karena sambil sambil ngopi ya, tuh macam tuh ya.
sambil ngopi. Nah, ini ada kopi ya. Dan ada juga rebus pisang ya. Nah, sambil ngopi, sambil makan rebus pisang ya. Ada juga macam-macam, bawa mie ya. Jadi sambil istirahat ya nonton-nonton video. Oke, banyak ya tanggapan daripada ulama para yang berilmu yang menanggapi ucapan daripada Ustadz atau Buya Ar-Razi itu tentang hisabnya para pengikut Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa. Oke, satu persatu sedikit akan saya jelaskan pendapat saya pribadi ya. Karena saya lihat itu Buya Ar-Razi pun juga itu pendapat pribadi. Karena dia menunjukkan, membuka sedikit tabir sifat Allah, sifatul hayah, dia ambil tanah, ditiup kan? Karena dia sudah jadi hayatnya Allah. Jadi hayatnya Isa itu hayatullah. Tinggal dia kun kan, jadi burung. Jadi burung. Iya. Yang itu mati jadi hidup lagi. Saya pernah praktekin itu, Pak. Ada kucing mau mati, udah sakarat, udah gitu begini. Saya bilang, ya Allah, kalau Nabi Isa bisa digituin, masa umat Nabi Muhammad gak bisa? Saya ngerti metodologinya ya Allah, tapi saya nggak tahu prakteknya. Sekarang saya mau coba. Hidup Pak langsung. Tapi nggak berani lagi, habis itu ketakutan saya habis itu. Takut suul adab, takut disembah-sembah orang gitu. Wajar. Kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Berarti menyembah Isa dia. Menyembah Isa nggak bisa dia. Berarti Allah cemburu kan? Kenapa saya katakan kalau pendapat Buya Ar-Razi itu pendapat pribadi? Karena beliau tak menyebutkan sanad dari mana omongan dia sampaikan itu. Mestinya kalau itu omongan para ulama, sampaikan ulamanya siapa. Kalau yang disampaikan itu hadis Rasulullah, sebutkan hadis yang mana ya. Dia dasar ngomong itu. Mestinya kita berbicara sebagai seorang ulama, berbicara itu mesti berbicara atas dasar sanadnya dari mana. Yang lebih tinggi dari kita itu siapa? Ulama kah? Atau sahabat kah? Tabi'in kah? Tabi'in kah? Atau hadis kah? Atau Al-Quran kah? Tapi beliau dalam video itu tidak menyebutkan sanadnya dari mana. Dia ngomong itu berdasarkan ucapan siapa. Oke, satu persatu sedikit saya bahas tentang apa keraguan yang masuk dalam video yang disampaikan oleh Ustadz Ar-Razi itu. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa hayatnya Nabi Isa itu adalah hayatullah. Beliau contohkan seperti Nabi Isa itu ya meniup sebongkah tanah itu menjadi seekor burung. Berarti menurut pendapat beliau, hayatnya Nabi Isa itu adalah hayatullah. Jadi hidupnya Nabi Isa itu adalah hidupnya Allah. Nah, ini berbahaya bagi orang-orang seperti saya yang awam ini. Bisa-bisa memahami bahwa hidupnya Nabi Isa itu adalah miniatur atau bentuk dari kehidupan Allah. Wah, ini bahaya nanti. Karena beliau mengatakan hidupnya Nabi Isa itu adalah hayatullah. Hayatullah itu kalau kita bahasa Indonesia kan itu hidupnya Allah. Jadi Nabi Isa itu sama dengan kehidupan Nabi Isa itu sama dengan kehidupan Allah. Wah, ini berbahaya kalau dimaknai oleh orang awam ya, yang ilmunya tak ada ya. Baik apa yang maksud dengan kehidupan Allah? Setelah kehidupan Isa ada kehidupan Allah itu. Jadi bisa jadi orang memandang Nabi Isa itu adalah miniatur atau bentuk wujud daripada Allah yang hidup ke dunia ini ya. Dan itu memang pandangan para
kaum Nabi Isa pada waktu itu, sehingga mereka menyembah Nabi Isa. Ya. Karena mereka menganggap Nabi Isa itu adalah miniatur atau bentuk daripada Allah yang ada di dunia ini, sehingga mereka menyembah Nabi Isa. Kalau pahaman itu nanti dipahami oleh kita sebagai orang awam ini, wah ini sangat berbahaya itu. Jadi mungkin mohon kepada Ustadz Buya Ar-Razi Hasim untuk menjelaskan apa yang maksud dengan kehidupan Nabi Isa itu sama dengan hayatullah. Ya. Itu mesti dijelaskan secara detail. Yang kedua, Buya Ar-Razi mengatakan bahwa pengikut Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa itu wajar, ya, wajar katanya. Wajar. Kalau menurut saya bisa bahasanya agak dikoreksi, bukan pakai bahasa wajar. Tapi teks bahasa begini. Para pengikut Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa itu bisa kita terima secara akal. Bisa kita terima secara akal. Karena Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat-mukjizat. Jadi secara akal kita bisa diterima kalau ada orang menyembahnya, ya. Bukan hal yang biasa, ya. Bukan hal yang biasa. Tapi secara akal kita bisa kita terima, ya. Walaupun itu menyalahi, ya. Karena banyaknya mukjizat-mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, bisa suatu hal yang kita pandang masuk akal lah kalau ada orang yang menyembahnya. Tapi walaupun itu salah, tidak benar, ya. Yang keempat, ada kata-kata Buya Ar-Razi yang menyebutkan orang-orang yang menyembah Nabi Isa, yang dia melihat sifatullah di dalam diri Nabi Isa, itu bebas atau aman atau lewat atau berarti tidak dimasalahkan oleh Allah. Di situ ada kata melihat. Melihat artinya terlihat. Baik itu terlihat secara kasat mata ataupun hati. Sementara ya yang sudah saya pelajari selama ini, maklum saya bukan ustadz, bukan guru, ya, bukan ulama. Tapi yang saya pelajari selama ini tadi, bahwa Allah itu, sifat Allah itu wujud tapi tak terlihat. Dia ada tidak terlihat. Baik itu terlihat oleh kasat mata maupun terlihat oleh hati. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu Tuhan, tapi terlihat oleh matanya atau terlihat oleh hatinya, itu bukan Tuhan. Berarti kalau ada orang mengatakan bahwa seseorang melihat Tuhan di dalam diri seseorang, atau melihat sifat Tuhan dalam diri seseorang, itu saya kira suatu hal yang perlu diklarifikasi kepada para jamaah lainnya. Maksudnya apa itu? Maksudnya melihat secara mata, hati, sementara Allah itu ada tapi tak terlihat. Terlihat oleh mata ataupun terlihat oleh hati. Tidak terlihat oleh mata, kasat mata, dan terlihat oleh hati. Jadi kalau menurut saya, kalau Buya Ar-Razi mengatakan bahwa para pengikut Nabi Isa yang melihat sifat Allah di dalam Nabi Isa, itu adanya Allah dan Nabi Isa, itu keliru, itu perlu diluruskan, disampaikan kepada para masyarakat luas, ya, diklarifikasi apa itu maksudnya. Jangan sampai itu menimbulkan kekacauan, ya, kemudian kesalahpahaman dari orang awam tentang bagaimana itu wujud Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Kemudian selanjutnya, ya, saya juga dari bincang-bincang dari macam-macam yang disampaikan oleh para ulama, ada yang mengkafirkan Buya Ar-Razi ini, ada juga yang memurtadkan Buya Ar-Razi ini. Di antara mereka mengkafirkan atau memurtadkan karena Buya Ar-Razi mengatakan pengikut Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa, ya, kemudian karena memandang dalam Nabi Isa itu ada sifat Allah, itu mengatakan bahwa Buya Ar-Razi udah kafir, udah murtad, udah keluar Islam. Dia mengatakan itu sesat, ya. Saya ingin sampaikan kepada para ulama, para ustadz yang menyampaikan itu, bahwa
konteksnya Buya Ar-Razi itu menyampaikan cerita atau masalah berkenaan dengan umatnya Nabi Isa. Itu tak ada kaitannya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tak ada kaitannya dengan umat Nabi kita ini. Ya. Dia hanya menceritakan tentang umat Nabi Isa. Tapi sayangnya dia tidak spesifik menceritakan, menjelaskan satu persatu. Saya kira situ suatu memang karena semua buya Ustadz itu tiap harinya ngomong, ya, walaupun dia menyampaikan sesuatu yang benar, mungkin ada satu atau dua kata yang terpleset, yang keliru sampaikannya, sehingga menimbulkan interpretasi makna yang dalam yang berbeda dari apa yang maksudkannya. Ya, mungkin selanjutnya Ustadz Ar-Razi, Buya Ar-Razi Hasim itu perlu klarifikasi secara jelas satu persatu yang saya sampaikan tadi. Bahwa yang pertama tadi beliau mengatakan bahwa hidupnya Nabi Isa itu adalah hayatullah. Itu maksudnya apa itu? Tolong dijelaskan satu persatu. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa orang menyembah Nabi Isa itu wajar. Tolong disampaikan satu persatu, dijelaskan maknanya sejelas-jelasnya supaya jangan sampai ini maknanya liar oleh para orang-orang awam seperti saya ini. Karena ya kami tiap hari berkebun, kemudian mencari nafkah, ya tak sempat betul lah kalau ikut kajian-kajian seperti itu. Ya paling ya lihat YouTube. Di YouTube pun udah dipotong-potong. Ini video pun udah video potongan juga nih. Jadi saya dapat deh foto potongan, video potongan. Udah saya usahakan cari video yang orisinil, tidak ketemu. Mungkin udah dihapus ya. Karena takut ini timbul masalah. Yang keempat, tentang kata melihat sifat Allah dalam diri Nabi Isa. Tolong diklarifikasi. Jadi beliau mengatakan bahwa barang siapa yang menyembah Nabi Isa, tetapi dia melihat sifat Allah pada diri Isa, maka dia selamat. Itu tolong dijelaskan maksudnya. Termasuk juga tadi bahwa hidupnya Nabi Isa itu adalah hayatullah. Ya. Tolong ya sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baha itu, ya saya salut sekali dengan Gus Baha ini. Jadi menyampaikan ilmu itu sedikit kata-katanya, kemudian lebih banyak kata-kata, ya itu kata-kata para ulama yang lain, ya, atau hadis atau Al-Quran atau perkataan ulama. Dia itu menyampaikan sedikit sekali kata-kata yang keluar dari hati atau pemikiran dia sendiri, tapi lebih banyak kata-kata yang dikeluarkannya itu adalah kata-kata daripada ulama atau bersanad kepada ulama, bersanad kepada para ilmuwan, bersanad kepada para sahabat, tabi'in juga, terutama lagi bersanad kepada Rasulullah SAW. Ya. Musbah ini. Sebagaimana disampaikan itu, sekarang itu banyak sekali para ulama yang membuat aliran-aliran baru, bahkan aliran sesat. Jadi beliau katakan bahwa di Indonesia sekarang ada 280 aliran sesat. Itu hampir semuanya para ulama, para ilmu, yang berilmu yang buatnya. Ya, para yang berilmu. Yaitu dari kalangan orang-orang yang ma'rifat. Ya. Makanya dia harus disamakan, disesuaikan ma'rifat itu dengan syariat. Jadi syariat itu jangan diganggu-ganggu gitu. Jadi ma'rifat itu harus berpegang kepada syariat. Jadi ini syariatnya, ma'rifatnya tidak boleh berentangan dengan syariat. Ya. Syariat itu ibadah kita atau ibadah kita. Ya. Kalau ma'rifat itu ya sesuatu yang bisa dihayal-hayalkan. Ya. Oh seperti gini, sholat itu menghadapi Allah, bicara sama Allah, minta kepada Allah. Loh, saya kan tidak tahu bahasa Arab, maka saya sholat pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi sholat itu syariatnya, kemudian dima'rifatkan dengan sholat pakai bahasa Indonesia. Nah, itu kan salah. Siapa yang buat itu? Orang yang ngerti tentang sholat. Dia tahu kalau sholat itu menghadap Allah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saya tidak tahu bahasa Arab, takutnya nanti saya nyampaikan apa tidak tahu, maka saya sholat pakai bahasa Indonesia. Jadi syariat itu sholat,
tadi jelaskan tadi itu minta kepada Allah, oleh para orang makrifat diganti soal pakai bahasa Indonesia. Ini kan bahaya nih. Makanya syariat yang sudah dibuat oleh para ulama jangan diganggu-ganggu. Ya, makrifat nanti berkembang sesuai makomnya sendiri, disesuaikan dengan syariat yang ada. Ya, barangkali itu bisa saya sampaikan. Ya, udah sambil istirahat ya, sambil makan mie dan juga ada saya bawa segar tadi. Ya. Macam ya. Bawa kopi, bawa teh, ya. Bawa rebus pisang, rebus ubi. Jadi ya sambil ada waktu ya baca-baca internet ya, kemudian nanti ini saya share di di channel channel Cinta Ulama. Saya cinta semua ulama ya, walaupun ulama itu omongannya sering salah sering benar, tapi pasti dia diakui ulama itu pasti banyak benarnya ya. Semua orang itu ada salahnya, banyak benarnya, pasti ada salahnya. Semua orang, manusia itu tempatnya kesalahan. Di manusia itu tempatnya kesalahan. Semua manusia pasti salah, tapi benarnya lebih banyak. Kita ambil situ, ya. Apalagi kita sama Islam, tak boleh kita memurtadkan seorang, tak boleh kita mengkafirkan seorang, karena itu adalah hukum ya Allah. Ya. Apalagi kita mengkafirkan, memurtadkan, menyesatkan orang itu sebelum kita mengklarifikasi kepada orang yang bersangkutan. Kita minta keterangan, minta penjelasan. Tapi setelah kita minta penjelasan, minta keterangan, pemahamannya, ternyata itu betul pemahamannya salah, menyesatkan, ya Majelis Ulama Indonesia itu berhak mengeluarkan fatwa bahwa orang itu sesat. Dan kalau sesat berarti apa yang disampaikannya tak boleh diikuti. Dan demikian dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat pada kita semua, dan tetap saya semangat. Kemudian senantiasa kita dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam cinta ulama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.